suara gue kecil. Nah. Oh, udah. Di B ke turun dari B mulainya turun 1,5, jadi B RF turun 1,5. Halo, selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara Social Restriction Festival 2020 atau SOREFest. Bersama saya Angela Agatha, anggota PPID yang berdomisili di Tiongkok. Nah, teman-teman, tujuan dari acara ini yaitu penggalangan dana untuk COVID-19, di mana dana tersebut akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita, khususnya garda terdepan yaitu tim medis. Caranya sudah ada di layar kalian masing-masing. Nah, ya untuk berdonasi via GoPay atau Dana bisa scan aja, di bawahnya ada barcode-nya. Lalu bila teman-teman yang ingin transfer lewat BCA atas nama Juliana, bagi teman-teman yang berdomisili di Tiongkok bisa juga menggunakan Alipay atau WeChat Pay. Nah, teman-teman, sesi kali ini yaitu sesi konser musik. Di samping saya sudah ada kakak ganteng, 2 orang nih ya kakaknya ya. 2 orang tuh. Dia hits banget satu Indonesia nih kayaknya nih. Amin. Langsung aja Kak Renaldo dan Kak Tirta. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Kabar baik. Ya, nah Kak Renaldo ini adalah musisi Indonesia yang sudah mempunyai 3 lagu. Yaitu apa aja nih Kak? Untuk rilis pertama itu Tak Ingin, itu tahun 2017, lalu Andai tahun 2018, dan yang baru aja rilis 2 bulan lalu Indah Untukku. Oke. Nah Kak, aduh kayaknya mau langsung aja atau mau ngobrol dulu nih? Langsung Bebas. aja. Boleh ngobrol-ngobrol dulu biar Ngobrol santai. dulu boleh. Penontonnya masuk. Ini bagi teman-teman yang mau berkomentar di kolom bawah ini juga bisa loh, nanti ada operator yang bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman atau enggak mau titip salam juga bisa untuk Kak Renaldo. Oke. Kak, ngapain aja nih Kak di rumah? Selama masa karantina ini? Selama karantina ini sih paling ya itu bikin konten, nyanyi kan. Terus promoin single, sama emang kan lagi ada ngerjain mini album. Oh, Iya, jadi lagi bikin lagu aja terus perbanyak karya aja sih, itu aja sih. Selama ini kayak gitu aja. Olahraga dikit-dikit lah, main bulu tangkis di rumah. Untuk Kak Tita nih gimana nih Kak? Aduh, Kak Tita pakai masker nih. Wah, saya yang baik. Lebih sama lah, maksudnya di rumah ya paling tetap bersosialisasi meskipun lewat digital sama teman-teman juga, biar menghibur diri kan. Terus diuji imannya gitu di rumah. Jadi kita mencoba untuk nggak keluar, rasanya pengen banget keluar, bosan banget, tapi tetap harus jaga, nggak boleh egois kan. Kita tahu kan belum mereda juga sekarang ini kan. Jadi kita harus jangan egois, tetap di rumah untuk biar cepat reda semuanya. Gitu sih. Oke Kak, mantap. Nah teman-teman yang boleh tahu Kak Tirta ini sekarang itu adalah teman aku pas di sekolah di Tiongkok. Halo. Jadi teman lama nih ceritanya nih. Nah, yang nggak sengaja ketemu lagi di sini ya. Iya. Kaget banget pas tadi. Aduh Kak, langsung aja nih Kak, lagu pertama nih. Kakak mau mempersembahkan lagu apa nih untuk kita? Untuk lagu pertama, kalau gitu kita ini deh, lagu single terakhir dulu ya, Indah Untukku. Oke, boleh. Siap. Mulai ya. Pagi ini aku mengucapkan selamat pagi. Aku hanya ingin kau tahu
cantik selalu seperti itu. Hari ini mimpiku sederhana tentang kamu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus hatiku, tak ada yang lain. Ku yakin hanyalah aku yang bisa merubah semua kelemahanmu menjadi indah untukku. Malam ini aku bermimpi tentang indah parasmu. Aku hanya ingin kau tahu, hari ini kamu cantik selalu seperti itu. Hari ini mimpiku sederhana tentang kamu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus hatiku, tak ada yang lain. Ku yakin hanyalah aku yang bisa merubah semua kelemahanmu menjadi indah untukku. Tuturu-turu, semua kelemahan menjadi indah, indah untukku. Tuturu-turu, semua kelemahan menjadi indah untukku. Ya, itu dia. Indah Aduh untuk Kak, keren banget lagunya, bikin kita nih yang cewek-cewek tuh, aduh, atau mungkin yang cowok-cowok juga ikut meleleh kali ya. waduh jangan Oh ya dong, Kak, jangan. Saya meleleh. aduh, siap. Oke. Nah, teman-teman bagi yang mau bertanya di kolom komentar boleh langsung tanya ya. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan bagi yang mau berdonasi bisa langsung saja scan barcode yang sudah tertera di layar kaca kalian masing-masing atau transfer ke BCA atas nama Juliana. Bisa juga beli barang atau donasi barang melalui toko PPIB. Atau yang berdomisili di Tiongkok bisa menggunakan Alipay atau WeChatPay. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak, satu lagi nih Kak. Oke, Kan- boleh. Kan kita apa ya, kalau di rumah tuh bawaannya malas nih Kak. Kadang tuh ada orang tuh yang kayak, aduh mageran deh kalau di rumah. Kan kalau Kakak nih produktif ya, kayak bikin lagu, bikin main musik. Nah, Kakak tuh ada saran apa sih supaya kita tuh lebih produktif gitu di rumah? Sarannya ya, intinya sih kan kita kan biasanya kalau ngejalin hari nih, misalnya kalau misalnya lagi hari-hari normal biasanya kan kita nggak mungkin di rumah seharian dalam waktu yang lama gitu kan sebetulnya kan, kita kan pasti melakukan sesuatu. Nah, kayak misalnya gue biasanya manggung terus atau isi rekaman di studio atau di mana yang pasti kan harus keluar rumah. Nah, cuma karena berhubung sekarang lagi kayak gini, keadaannya emang lagi gak memungkinkan untuk manggung juga. Nah, jadi ya kalau misalnya dari bidang gue di musik, gue akalin gitu. Ya udah berarti kita sekarang manggungnya lewat misalnya kayak dari live Instagram, gue jadi sering live Instagram yang biasanya dulu nggak begitu sering gitu. Live Instagram terus bagi-bagi kayak misalnya kasih konten yang bisa orang bisa ikutan berpartisipasi. Jadi gue baru aja kemarin bikin duet challenge dari lagu Indah Untukku. Jadi gue bikin bikin kayak satu video buat diduetin sama orang siapapun itu gitu yang bisa ikutan. Oh mati ternyata Dir. Pantes nggak ada suara ya. Halo. Internet gue aman kok. Bentar. Gue telepon.
Gua garing banget di sini. Enggak. Koneksi hostnya kayaknya. Dia enggak ada lift. Oh, ada private chat. Lanjut lagi gua dulu. Oke, berhubung lagi ada agak sedikit gangguan di apa? Di koneksi ya? Iya, di Koneksi. Oke, kita jadi bakal mempersembahkan satu lagu tambahan dulu. Judulnya Cantik dari Kahitna. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Kamu cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati termanis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh, cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja malah seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Justru cinta yang abadi untukku selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik. Wah kak, keren banget. Aku merasa cantik tau habis dinyanyiin kayak gitu. Emang Canda. cantik. Sorry ya teman-teman, tadi agak sedikit trouble internetnya. Tapi nggak masalah kan ada Kak Renaldo yang aduh bisa membawa hati kita ini merasa meleleh-meleleh gitu kan rasanya. Amin. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau bertanya di kolom komentar boleh langsung komentar aja ya.
Oh ya tadi itu ada pas lagi kan tadi ada satu pertanyaan tuh. Tadi, Mhm. ini ya berarti udah kesampein lah pasti jawabannya. Jadi intinya kan tadi, di rumah tuh kita bisa produktif banget sebetulnya gitu. Asal kita Oh emang ya. punya ide-ide kreatif misalnya apapun itu. Misalnya kalau misal kalian memang bukan di musik, kalian bisa jualan online sekarang kan juga masih lagi banyak banget tuh yang berusaha buat jualan online lah dan lain-lain. Kayak gitu, intinya sih gitu ya sih singkatnya. Oh, iya sih Kak. Banyak banget nih sekarang teman saya tuh banyak banget yang tiba-tiba jadi jualan makanan nih kayaknya. Lagi hits kayaknya nih. Jual makanan. Banyak jadi chef sekarang Nah, ya? iya, jual Ini barang, chef jual ya. jual APD ya kan? Iya, tuh. Kalau bisa sih sumbangin APD sih sebetulnya ya. Nah, betul banget. Iya. Teman-teman, selain kita mendapat keuntungan dari jualan, kita harus mengambil keuntungan itu untuk berdonasi. Berdonasinya di mana, Kak? Di PPID. Caranya langsung aja scan barcode bagi yang menggunakan GoPay atau Dana, atau bisa transfer ke BCA atas nama Juliana. Bisa juga Bisa ya? beli Soalnya barang atau donasi barang melalui toko PPID. Bagi yang berdomisili di Tiongkok bisa menggunakan Alipay atau WeChat Pay. Lengkap ya? Lengkap 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 lengkap. Lengkap kan oh, Kak? Segala cara berdonasi ada di sini Kak. Jadi bagi teman-teman silakanlah berdonasi gitu ya. Silakan Um, berdonasi. iya sama donasi. Nah Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Oke, boleh boleh. Um, aduh, pertanyaannya gimana ya? Ini katanya sih nih bisa duet nggak sama narasumber? Hah? Nggak mau Bisa ah, duet nggak ya jadi. sama Saya kenapa nggak bisa kenapa? nyanyi. Nggak mau udah. suruh dia Oh, Waduh, banyak yang minta duet. Kalau aduh nggak bisa deh kalau kayak gitu deh. Makasih ya. Nggak bisa. bisa lah, bisa lah, bisa. Nih ada pengiringnya nih. Aduh, aduh nggak makasih. Oke oke oke. Nggak bisa. Saya bisanya yang lain nggak bisa nyanyi kak. Nggak apa-apa Ya kita kalau punya bikin talenta TikTok saya bisa. masing-masing beda-beda emang. Tanya lagi kali ya kak. Boleh boleh. Kakak nih di bidang karir nih ya, ada Hmm. rencana apa sih buat masa depan proyeknya secara spesifik gitu loh, supaya kita ini kan tahu gitu ya, kakak tuh gimana nanti mau mengerjakan apa gitu. Sebenarnya sih kalau untuk saat ini ya lebih banyak apa sih ngomongnya menabur ya. Ngumpulin dulu kayak materi-materinya gitu. Nah, kalau untuk masa depan sih ada planning emang sebenarnya kan impian dari dulu tuh pengen punya album sebetulnya kan. Ya pengen punya album yang bisa dinikmatin sama orang-orang dan ngasih impact juga buat orang yang dengerinnya gitu loh. Kayak misalnya ya lagu apapun itu, misalnya lagu galau pun kan orang juga dapat impact ya. Misalnya dia bisa kayak nggak ngerasa sendirian gitu galaunya atau apa. Nah, jadi untuk dapat dalam jangka pendek ini masih proses untuk mini album dulu. Nanti kalau misalnya dikasih kelancaran atau apa, bakal buat ke album gitu. Impiannya sih pengen jadi penyanyi sebetulnya, pengen jadi penyanyi dari kecil. Dari kecil emang udah suka musik. Ya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk bisa jadi penyanyi, terutama yang bisa dikenal sama masyarakat Indonesia ya itu akan ya pokoknya senang banget deh pasti gitu. Aduh mantap sih kak, saya orang pertama yang bakal beli album Kak Renaldo ini loh. Amin 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 amin. Oke. Semoga lancar ya kak semua rencananya dan proyek-proyek kedepannya. Amin. Semoga lancar. Nah teman-teman, langsung aja kali ya ke lagu ketiga. Kak Renaldo ini mau bawain lagu apa ya untuk kami? Untuk lagu ketiga pengen bawain lagu dari salah satu legend di Indonesia yang kemarin baru aja meninggalkan dunia ya, Glenn Fredly. Oke, kita bakal Oke bawain langsung satu aja ya kak. lagunya. Ini ya sebagai untuk mengenang beliau juga. Oh, ya. Oke langsung aja. Oke. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu
mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintai. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar kita hidup sekali saja. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintai. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini, biarkan cinta ini hidup untuk sekali saja. Ya, sekali ini saja dari Glenn Fredly. Aduh Kak, gue mau nangis, galau banget nih kayaknya. Ini lagu tergalaunya mungkin kalau menurut gue, lagu Betul. paling galau. Parah. Lagu galau satu rakyat Indonesia kali semua. Iya benar, parah itu. Benar banget. Nah teman-teman, ada pertanyaan nih dari Kelly. Kak, lagu Indah Untukku keren banget. Apa nih yang menginspirasi kakak dalam menulis lagu ini? Simpel sih jawabannya, emang inspirasi gue ya pacar gue. Jadi lagunya emang spesial buat pacar gue sendiri. Jadi waktu itu gue emang bikin lagu ini kebetulan lagi di rumahnya di Banyuwangi, lagi bareng, terus ya tiba-tiba aja gue spontan gue nyalain voice note, gue bilang kayak gue pengen banget nih bikin lagu gitu maksudnya buat dia, spontan aja ya, maksudnya ya udah lu ngapain kayak main HP gue pengen bikin lagu, dan lagu itu jadi selama 15 menit. Wah, keren banget. Iya, itu spontan sih Mau lagu. loh dibuatin lagu. Nih, Tirta bisa buat lagu juga. Oh iya, Tirta tuh. Dia punya lagu judulnya Memories. Loh, bisa dicek di SoundCloud-nya. Mantap. Tir, punya nggak Tir kayak kesan punya nggak lagu apa gitu yang lu buat untuk pacar lu atau apa gitu Tir, bagi-bagi juga dong Tir. Ini dulu ya. Nggak apa-apa, jujur aja. Sebenarnya yang menginspirasi ya, sebenarnya kan banyak inspirasi yang bisa kita dapat kan. Selain kita dulu ada buat lagu yang ya maksudnya lagunya yang simple sih, cuman emang dulu pernah gue kasih buat satu orang gitu. Spesial. Gitulah ala-ala begitu. Iya Tir. Yang mana nih Tir? Udah lama lah sebelum kita kenal. Iya, kalau sekarang sih lebih main musiknya aja sih. Kalau gue personal bikin lagu masih belum. Cuman ya mungkin kadang-kadang bisa bagi inspirasi sama misalkan sama Aldo, kadang-kadang kita coba satuin apa ide kita. Kalau misalkan Aldo lagi pengen bikin lagu, dia ngajak gua buat asah ide, ya kita coba workshop bareng-bareng, kita cari ide mau lagu kayak gimana, bawa feel-nya kayak gimana, mau diapain isinya gitu-gitu. Dan ada Tir, kan emang lagu kan. Iya, ada Kita hal lagi bikin satu lagu. belum selesai tapi ya lagi proses. Wih, ditunggu loh Wajar. Tir. Lo harus langsung kasih tahu gue Tir, lo pas udah publish gitu loh. Ya kan?
Kak, ada pertanyaan satu lagi Kak dari Kania. Sejak Oke. kapan terjun ke dunia musik? Terjun ke dunia musik maksudnya, berarti di entertain ya? Maksudnya sebagai Iya, nyanyi gitu? sebagai nyanyi gitu. Sebagai penyanyi mulai dari 2000 berapa ya, aktifnya banget sih 2016 sebetulnya bener-bener kayak Hmm. mulai dikenal orang 2016 itu baru mulai kayak tampil sebagai misalnya sebagai guest atau apa. Nah tapi, dulu sebenarnya kita pernah pernah punya band kita waktu kecil dulu pas SD. Oh Jadi ya? kita pernah bikin iya sebenarnya kalau ditanya main musik dari kapan, gue main musik dari kecil, gitu. Cuma Oh, seriusnya ya baru tahun 2016 gitu. oh, Sejak pantes kapannya ya ya Kak. itu dua ribu enam Keren belas banget. sampai sekarang ini sih, ya naik turun naik turun naik turun, tapi itulah dunia entertain kan. Oh iya, promosi sedikit ya. Bagi yang belum follow atau subscribe Instagram dan YouTube-nya Kak Reynaldo, bisa follow dan subscribe di mana Kak namanya Kak? Instagram @renaldowijaya disambung R, A Ya. pakai A ya jangan pakai E, orang suka salah soalnya, Rey soalnya. Oke terus di YouTube juga sama Renaldo Wijaya. Oh, siap. Jangan lupa Oke, geng di-follow dan di-subscribe. Oke. Ada lagi Kak pertanyaan Kak, banyak yang nanya nih. Pertanyaan dari Bernadetta Aviana. Ada rencana keluarin single keempat nggak Kak? oke, ini kita masih ini kan, Halo? Oke, sinyal lu deh. Kak, sinyal gua. ada rencana Halo? keluarin single keempat nggak Kak? Halo halo coba, Halo? ada apa? Ada apa? Ada Rencana keluarin single rencana keempat. keluarin single keempat nggak Kak? Iya rencana keluarin single keempat sebenarnya sih kan emang next next step pengennya kan keluarin langsung EP. EP itu mini album ya, yang terdiri Hmm. dari 5 lagu. Sebetulnya itu, cuma yang pasti nanti bakal ada 1 lagu yang dijadiin single keempat dari salah satu dari lagu album itu. Jadi entar albumnya kan termasuk lagu Indah Untukku. Nah jadi entar ada 2 single Hmm. di mini album itu, gitu. Ya Oh, kalau misalnya lancar, semuanya udah berjalan dengan lancar, maksudnya udah kembali normal, maksudnya bisa rekaman di studio luar lagi atau apa, bakal buru-buru dikeluarin single-nya, gitu. Lagunya udah jadi oh soalnya. siap Kak. Ditunggu ya Kak. Siap, Semoga sukses. yang Kak, main ada gitar lagi Kak yang nanya nih Kak. Aduh, banyak nih. Pertanyaan dari Zen Charlie Malaysia. Bang, jadi musisi itu tergolong susah. Bagaimana sih tips dan trik menjadi musisi yang berkualitas? menjadi musisi itu coba tanya kita, susah gak jadi musisi? Gimana Kak? Enggak, gua ya, kalau menurut lu gimana? Ya, kayaknya sama maksudnya sama seperti profesi yang lain butuh proses dan waktu gitu kan, dan dedikasi. Maksudnya komitmen kalau misalkan memang yakin untuk di musik, ya harus dikomitmenkan gitu. Jadi misalkan kayak awal-awal mungkin rasanya belum belum ada hasil atau perkembangannya sangat lambat, tapi ya itu bagian dari proses gitu kan. Betul, Kayaknya hampir semua pekerjaan, semuanya profesi seperti itu. Jadi yang penting komitmen dan dedikasi sih, komitmen. kalau dari Nah, gua. Kalau dari Aldo Betul, gimana? betul. kalau gua apa ya, ngomongin musik misalnya tergolong susah, ya susah gitu. Kalau misalnya kita bayangin gimana caranya bisa sampai di titik misalnya kita katakan musisi-musisi hebat kayak kita katakan Tulus, Raisa, mungkin prosesnya mereka itu, kita nggak pernah bisa tahu ya seberat apa mereka bisa sampai di posisi itu. Nah kalau dari gue sendiri, gue bisa sampai di posisi sekarang itu pun juga banyak ngelewatin masa-masa sulit juga gitu, terutama dari awal aja ya, dari awal aja gue mau Mm-mm. oke, gue mau serius nih di dunia musik, akhirnya gue memutuskan untuk pengen ambil sekolah musik, kuliah musik. Jadi gue kuliah musik yang awalnya dilarang juga sama orang tua. Nah, itu kan juga udah termasuk kesulitan tuh. Gimana cara ngomongnya biar bisa dapat izin segala macem. Oke, dan sedangkan di situ gue belum punya apa-apa. Gue bukan siapa-siapa. Gue belum punya modal apa-apa. Gue cuma kayak nekat aja. Gue bertekad. Gue pengen hidup dari musik kayak gitu istilahnya. Nah, tiba-tiba emang dikasih jalan aja waktu tahun 2016 ya. Itu kita sih sebenarnya iseng-iseng kita itu bikin video waktu itu di Instagram #IndoMusikgram. Nah, startnya dari situ. Itu kita mulai cover-cover. Dari situ start mulai, kita juga cover sendiri ya fingerstyle ya. Tapi nggak lama vakum ya. Itu sebelum 2016, Bro. Oh itu 2015 Sebelum berarti? Indomusikgram itu kita mulai
ya sebelum kita masih SMA lah waktu itu jatuhnya. Oh ya berarti 2015? Iya benar, 2015 Iya, kayak gitu. jadi memang prosesnya udah dari lama gitu loh. Cuma mungkin Mhm. dulu, nggak kelihatan, maksudnya orang lihatnya kan sekarang Aldo namanya udah lumayan besar gitu kan. Tapi, Terus ya lumayan dong. lumayan. Tapi kan, Amin amin. ya proses yang Aldo maksudnya, gua sendiri sebagai orang yang di samping Aldo terus gitu kan, ya kurang lebih di perjalanan musiknya gitu kan ya udah cukup lama lah bareng sama dia. Kelihatan maksudnya proses dia dari bawah itu bener-bener kelihatan dia, meskipun kayak mungkin awalnya nggak sebesar sekarang, cuman dia tetep, dapat sedikit pun dia udah seneng gitu. Terus dia tetep tetep usaha, tetep selalu bikin konten, misalkan cover-cover terus, coba bikin lagu terus, sampai akhirnya bisa sampai sekarang, itu suatu proses gitu. Betul, satu proses. Susahnya juga Hmm, konsisten ya, konsisten atau, kayak misalnya kita yang namanya angka itu kan sebenarnya susah ya. Kita ngomongin angka misalnya yang biasanya dulu nih misalnya kita lagi naik-naiknya bisa nembus di berapa penonton, keluarin single bisa berapa penonton, sedangkan misalnya di single berikutnya kok malah sepi atau apa. Kadang kita ada mental juga kena gitu, kayak down atau pikir, "Wah, kalau gua ngeluarin next lagu lagi bisa bisa lebih dari ini atau turun terus," kayak gitu. Tapi ya itu sebuah proses gitu. Jadi maksudnya kita harus jalanin, harus lewatin, yang penting kita nggak berhenti berkarya sih kalau gua mikirnya gitu. Mau naik, mau turun, ya udah nikmatin aja. Kalau misalnya sedih, khawatir itu pasti semua manusia ada dalam bidang pekerjaan apapun. iya Kak, benar. Benar Kak. Yang penting tuh benar-benar komitmen sih di dalam semua karir. Gak cuma bermusik sih, tapi kayak semua karir itu harus benar-benar berkomitmen. Betul Harus banget. naik Betul. turun juga biar jadi berhasil. Nah, Amin. waktunya udah habis teman-teman. Diingatkan untuk yang mau berdonasi bisa langsung aja scan barcode atau transfer BCA atas nama Juliana atau juga bisa beli barang di toko PPID atau yang berdomisili di Tiongkok bisa menggunakan Alipay atau WeChat Pay. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terakhir nih Kak, ada pesan apa nggak untuk teman-teman yang di rumah? Pesannya tadi Singkat sih aja Kak. yang Ya. pesan untuk sesama musisi aja tadi udah disampein panjang lebar juga lumayan ya. Itu Oh sih. iya, Iya jangan berhenti berkarya itu. Untuk kondisi sekarang oke. Oh sih. untuk kondisi sekarang, ya kita harus Iya, bisa survive ya, bener nggak? Kita dalam keadaan apapun kita harus bisa survive. Jadi lakukan hal-hal positif, untuk apa ya, untuk kita bisa bertahan hidup juga kita harus mencari nafkah, tapi dengan hal positif. Kalau kita udah dikasih yang lebih, kita harus ngasih-ngasih juga ke orang yang membutuhkan, kita donasi, terutama untuk kayak tenaga medis, itu lagi dibutuhkan banget sekarang ini. Betul. Dan kalau bisa di rumah aja ya, jangan ke mana-mana, di rumah aja itu udah paling itu sebenarnya paling gampang gitu, paling walaupun aman. paling aman. Dan satu lagi, jangan bohong di ini ya, gue dengar kabar banyak yang bohong di rumah sakit soal gejala. Jadinya kan kasihan korban-korban yang kayak misalnya dokternya atau apapun itu. Itu aja sih. Betul, betul. Teman-teman ingat ya, stay at home, oke? Jangan Oh, kemana-mana, di rumah aja. Oke, terima kasih Kak Renaldo dan Kak Tita sudah memberikan penampilan yang terbaik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan memberikan dukungan untuk acara Sore Fest kali ini. Selanjutnya akan ada sesi How to be Productive during PSBB pukul 6 sore bersama Kak Panji dan Kak Alia. Saya Angela, Kak Renaldo, dan Kak Tirta pamit undur diri. See you guys, see bye-bye. See you. you, stay at home.